Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya ya di kelas Excel. Kali ini melanjutkan dari part sebelumnya yaitu fungsi if ya. Kita sekarang mau mempraktekkan langsung gimana penerapan di dalam Excel ya. Di dalam Excelnya. Kebetulan ini saya akan menggunakan spreadsheet dari Google ya. Kita buka spreadsheet-nya dulu. Kita buka spreadsheet ya, ya ini posisinya di sini. Hampir sama persis dengan Excel ya, mungkin ada beberapa perbedaan sedikit tapi nggak ada masalah ya, insyaallah. Jadi kita klik blank sheet spreadsheet, nah persis cuma mungkin menu-menu di atas yang agak berbeda. Mungkin teman-teman juga yang nonton video ini sudah lebih paham ya. Oke, kita mau membuat penerapan fungsi if ya, kita ambil data dari kelas Excel. Oke, kita sebentar, ini kita mempraktekkan untuk rumus fungsi if tunggal ya. Nanti juga di sini sudah diplotkan juga untuk rumus if ganda, rumus if bertingkat dan sebagainya. Kita ambil data dulu dari contoh di sini ya. Ada nggak ya? Bisa diambil kayak ini. Oke, kita ambil data dari sini. Kita buat tabel dulu ya. Kita buat tabel, ini nama, terus nilai TS, nilai UAS, total, ya, terus keterangan. Gitu ya. Jadi nanti kita itu sebenarnya tujuannya apa sih? Kalau data yang dari nama, nilai UTS, nilai UAS, dan total itu kan data dari yang kita dapatkan dari hasil ujian siswa-siswa yang kita buat, ya kan? Ini siswa tuh kayak tadi ya. Misal ini kalau cuma ada 5, ya misalnya ada 5 ya, 5. Misal nilainya 75, ini 85, ini 95, ini 60, ini 88, ya terus nilai UAS-nya ini 100, ini 25, misalnya ini 45, ini 70, ini 80 ya. Nah, untuk nilai-nilai ini kan pasti kita dapatkan dari hasil ujian siswa-siswa tersebut ya kan. Nah, ini kita langsung total aja ya. Mau manual atau pakai Zoom ya boleh ya. Nah, seperti ini. Kalau kita mau membuat standarnya, kan ini kan berarti nilai total kan harusnya maksimal 200. Berarti kalau lulusnya mungkin kalau contohnya 140 ya. Oke, kita samakan seperti contohnya dulu ya. Jadi batas nilai kelulusan dari total nilai siswa itu dari UTS dan UAS itu minimal 140 dia lulus. Kalau di atas 140 berarti dia lulus, kalau di bawah 140 berarti dia tidak lulus. Sebenarnya kalau seperti ini cuma 5 siswa, itu sebenarnya gampang-gampang aja, tinggal kita tulis aja ya. Misal ini 100, ini kan 175 untuk siswa satu, berarti dia lulus gitu ya. Lulus, ini berarti di bawah 140 berarti tidak lulus ya. Ini sama dengan kalau kita membuatnya di atas 140 berarti dia termasuk tidak lulus. Gitu ya. Ini tidak lulus, ini lulus. Nah, kalau datanya masih sedikit, monggo silahkan kalau mau manual. Cuma untuk data yang sangat banyak, entah dari ratusan sampai ribuan, kalau kita pakai manual seperti ini pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Walaupun mudah juga, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Gimana cara cepatnya? Nah, itulah fungsi dari formula-formula dari Excel itu sendiri. Jadi manfaatnya kita menggunakan rumus itu adalah membantu kita untuk mempercepat pekerjaan kita. Gitu ya. Misal nih kita tarik lagi jadi siswa ini kita tarik lagi jadi 100. Oke, tambah 2. Nah,
siswanya ada 100 nih. Karena nilainya ini ya kita sangat kesusahan nih ya, kalau kita buat contoh sebentar ini kita copy aja ya. Mungkin nilainya nanti akan sama-sama tapi nggak ada masalah kok. Nah, yang nilai siswanya seperti ini. Ini ada 100 siswa. Kalau kita menggunakan manual ya pasti kita satu-satu sampai 100 kali gitu kan ya. Tapi kalau kita menggunakan rumus, nah kapan kita harus menggunakan rumus if? Jadi ini tadi kita gimana ya cara lebih mudahnya ditangkap ya. Jadi kalau kapan kita menggunakan rumus if atau kapan kita menggunakan count, rumus count, kapan kita menggunakan konstanta sebenarnya sesuai kebutuhan kita ya. Kalau kita misalnya seperti ini kita jelas ya, ini kita membuat eee, kriteria atau kategori nilai siswa berdasarkan nilai-nilai itu. Jadi pengandian jika, nah, kalau sudah ada kata jika, ya misal jika ada nilai 100 berarti dia lulus, kalau dia nilainya di bawah 100 berarti tidak lulus, misal seperti itu ya. Berarti kalau ada istilah jika berarti jelas-jelas kita harus menggunakan rumus if. Kalau ada yang bingung bisa komentar ya nanti ya. Oke, kita buat contoh rumusnya ya. Jadi semua rumus harus pakai sama dengan. Kita menggunakan rumus if berarti harus dituliskan di setelah sama dengan ya. Semua rumus harus diletakkan di setelah sama dengan kecuali nanti bertingkat di belakangnya sama dengan cuma butuh satu ya. Sama dengan itu hanya butuh satu. Pasti dimulai dari kurung buka ya. Jadi kurung buka itu menandakan bahwa di dalamnya if itu ada apa. Nah, di ini ada yang saya bilang di video sebelumnya ya, sudah ada not keterangan yang membantu kita untuk mengisi. Jadi seperti ini sudah kelihatan ya, ada logical expression ya di awal ini kita membuat logical expression. Nah, ini juga yang saya sampaikan juga, kita bisa menggunakan titik koma atau koma tergantung permintaan atau tergantung dari aturan yang dilakukan di Excel yang kita pakai ya. Kebetulan di sini dia hanya pakai koma. Ya, sebenarnya pengaturan sih itu sebenarnya. Kita bisa mengatur itu pakai titik koma atau koma. Kalau kebetulan ini defaultnya ini koma. Jadi nanti kita menggunakan koma, ya. Nah, sekarang kita membuat logical expression dulu. Logical expression ya. Jadi tadi standarnya seperti contoh yang di kelas Excel ya, itu jika dia di atas 100 ya, jika dia di atas 140 berarti lulus, gitu kan ya. Dia itu siapa? Yang mau nilai yang kita mau buat, yang kita ambil ya, yang mau kita buat logika. Ya nilai yang mana adalah ini ya. Kan ini kan sudah dari total dari nilai UTS sama UAS kan. Jadi nilai ini nah, pasti keluarnya kan selnya ya, sel. Ya, nanti kita buat logika dari sini. Jadi sel E3 ini kan untuk nilai siswa satu, nanti nggak masalah. Ini jika lebih besar dari 140 ya, maka nah nanti di komponen yang kedua. Pisahnya pakai koma. Nanti kalau ini saya kasih koma, pasti nanti apa namanya? Blok ini nanti akan berpindah ke value if true atau nilai jika benar. Ya. Lihat 1, 2, 3 saya kasih koma. Nah, gitu ya. Jadi sudah diberikan panduan secara nggak langsung sudah dikasihkan panduan, gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Jadi sebenarnya sudah ada, cuma kita mungkin nggak tahu ini fungsinya buat apa. Ternyata ini sebenarnya panduan kita. Gitu. Ada note seperti ini. Setelah klik koma kita membuat sudah yang di blok ini value if true kita membuat nilai jika nilai logika expression tadi yang kita buat jika benar. Nah, jadi kan kita mau membuat, nah kalau lebih besar dari 150 itu jadinya keterangan siswa satu itu lulus, gitu kan. Karena lulus itu adalah kata atau teks, kita harus menggunakan petik 2 seperti ini. Baru kita tulis lulus, ya. Bebas, mau pakai huruf besar, huruf kecil nggak akan ngaruh, boleh, gitu ya. Nah,
Ini kan dia masih belum berpindah ke, komponen ketiga atau value if false, itu kan komponen ketiganya, karena belum saya kasih koma. Kalau ini ya, saya kasih koma lagi nanti dia akan berpindah ke value if false. Nah, ini ya. Ini langsung saja, dia akan otomatis value if false itu dia akan otomatis membuat nilai atau nilai yang akan keluar jika nilainya tidak memenuhi syarat yang logika tadi E3 lebih besar dari 140, atau dengan kata lain nilai-nilai yang di bawah 140 atau 140 itu sendiri. Gitu ya. Jadi logika kalau membuat rumus, terutama rumus-rumus lebih besar sama dengan itu, kalau nanti panjang nanti akan ada lagi ya, nanti kalau bertingkat atau dan selanjutnya itu lebih bagus menggunakan lebih besar. Nanti biar ke belakangnya lebih mudah gitu ya. Ya nanti kita akan bahas lagi mungkin jadi bingung nanti. Oke, kita membuat nilai false-nya. Kalau selain dari lebih besar dari 150 berarti nilainya false atau kita buat tidak lulus. Bebas sebenarnya mau dibuat apapun bisa. Karena kalimat tanda petik atau yang teks yang kita buat ini itu kalimatnya bebas atau kata-katanya pun bebas. Tidak ada batasan. Itu ya. Intinya itu keterangan yang kita akan keluarkan di hasil keterangan di kolom keterangan ini. Sudah. Berarti ini sudah jadi. Mau kolom apa tanda kurungnya dibuat seperti ini ya bisa, kalaupun gini juga langsung di enter juga nggak ada masalah. Karena nanti otomatis akan dia membaca sendiri. Oke? Karena sudah komponen-komponennya sudah terpenuhi semua, sudah lengkap, jadi tinggal kita enter. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal kita tarik ke bawah semua ya, sampai 100 siswa. Nah, ini kenapa kebanyakan terus karena ternyata yang sel yang kita mau tarik itu nih, nih ya, belum kita isi ya. Ini kita harus tarik dulu juga. Nah, nanti dia akan berganti otomatis. Nah, ini kalau kita mau ubah-ubah pun bisa sebenarnya. Ini kita mau ubah nilainya misal 20. Ya otomatis akan berubah dan otomatis keterangannya juga akan berubah. Ya sesuai dengan logika yang kita buat tadi. Seperti ini. Ya. Misal ini yang tidak lulus itu tambah nilainya ya kan jadi lulus. Jadi otomatis gitu ya. Enaknya kalau kita menggunakan rumus itu seperti ini, teman-teman. Jika ada yang masih bingung bisa langsung komen aja. Nanti atau punya sekali lagi kalau teman-teman punya permasalahan atau punya apa ya istilahnya ya, ada materi yang mungkin atau ada kerjaan yang mungkin membutuhkan Excel dan mungkin tidak tahu cara cepatnya seperti apa, mungkin bisa di-sharing-kan ke saya, nanti kita coba buat video tutorialnya ya. Ini masih sangat simpel sekali teman-teman. Ini masih ada beberapa tahap lagi atau beberapa macam lagi ini di sini kalau di kelas Excel ya, kita balikan lagi. Di kelas Excel itu if ini dia ngasih materi ini yang kita buat tadi masih if tunggal itu satu komponen atau satu struktur saja. Nanti ada if ganda dan if bertingkat sampai if tingkat lanjut ya. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan nanti lebih cepat, lebih gampang. Ini 1 menit nggak sampai selesai ini. Walaupun datanya ada 1.000 siswa pun nggak akan butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Ini saya kasih bonus ya. Saya akan kasih penjelasan mengenai fungsi dari tanda dolar. Kalau teman-teman pernah tahu, ya kan? Biasanya teman-teman nggak tahu lihat rumus kok itu ada dolar di selnya, nama sel ini. Nah, kasih contoh ya. Nah, di sel ini biasanya ada tanda dolar, tahu kan ya? Simbol dolar. Itu sebenarnya untuk apa sih sebenarnya? Ini bonus ya teman-teman. Ini juga pengetahuan juga. Ini sangat penting sekali kalau teman-teman ingin tahu. Sebenarnya simbol dolar di sel, nama sel itu ada fungsinya yaitu mengunci.
Kalau seperti ini tanpa ada tanda dolar, ini kan nggak ada tanda dolar sama sekali. Berarti dia itu kalau ditarik, dia akan ketarik sesuai dengan urutan baris baris dari selnya. Misal seperti ini ya, kita lihat. Ini ya, dilihat di rumus formula ini, kita lihat dulu. Nah ini kan kalau di ini kan yang diambil di E, ya kan? E3, E3 itu kan. Tapi kalau kita pindah ke sini, di bawahnya ini ya, kita pindah coba ya. Dia kan otomatis dia akan berpindah sendiri di E4, di sebarisnya gitu. Sama halnya ini E5, ini E6, ini E7, ini E8, ini E9 dan seterusnya. Tapi kalau semisal kita kasih dolar di depannya sebelum huruf E itu kan nama kolom. Kita kasih dolar seperti ini. Ini artinya berarti kolom E-nya terkunci. Ya, contoh misal seperti ini. Ini kalau kita tarik ke kanan, sebentar ya. Ini ya, ini saya kasih contoh dulu. Ini tanpa saya kunci dulu ya. Ini kalau kita tarik ke kanan. Nah, dia apa namanya? Ini kan lah E-nya ini akan berubah jadi F. Karena dia akan berpindah row, berpindah kolom ya, karena ketarik ke kanan, kolomnya juga akan ikut berpindah. Di sini mungkin teman-teman ada yang paham ya. Nanti kalau nggak paham masih bisa komentar lagi ya. Oke, nah ini kan kelihatan, ini kan E3, tapi ini kalau setelah saya tarik ke kanan, dia jadi F3. Bagaimana biar tetap jadi E3 walaupun kita tarik ke kanan, nah itulah fungsi dari dolar itu sendiri. Jadi ini ya, misal ini di E4, kita kasih dolar di depannya ya. Karena ini barisnya tetap 4, kalau kita tarik ke kanan kan barisnya tetap 4, yang berbeda kan kolomnya ya kan. Tapi karena kita kunci di sini ada tanda dolar ya. Ketika kita tarik ke kanan ya barisnya tetap 4 kan, tapi kolomnya harusnya berubah. Kalau tidak, kalau seperti yang di atas tadi kan itu barisnya jadi F. Tapi kalau kita kasih dolar di depannya E, itu dia tetap yes. Nah, sama, nggak ada perbedaan. Nah, itu ya. Mungkin ada yang sudah paham pasti. Sama halnya nanti dolarnya yang ada di sini. Nah, biasanya ada dolar yang antara E dan huruf angkanya kan. Yang ini kan nama kolomnya, ini nama barisnya itu pasti. Kalau nama sel itu terdiri dari dua, nama baris sama nama kolom, yaitu huruf dan angka. Kalau huruf itu kolom, kalau angka itu baris, itu di nama sel itu pasti. Dolar itu mengunci, ya. Kalau dolarnya di sini itu berarti dia mengunci nama kolom, ya. Kalau di sini berarti dia mengunci nama baris. Ini angka ini. Ya. Kalau dua-duanya terkunci berarti walaupun dia ditarik kemanapun ya dia akan tetap nilainya. Tetap dia akan membaca sel yang kita kunci tadi. Misal ini sel E4. Mau ditarik kemanapun, misal tak tarik ke sini, mau tak tarik ke bawah, tetap ini tetap bacanya E4. Gitu ya teman-teman ya. Ini sederhana tapi sangat bermanfaat sekali kalau kita tahu. Mungkin, untuk sementara untuk lanjutan praktek dari rumus if itu untuk if tunggal, sekian ya. Semoga membantu, semoga teman-teman paham. Kalau tidak paham bisa komentar di bawah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.